Assalamualaikum. Masya Allah, kelupaan. Kalian kan masih belajar di rumah. Kalau gitu kita lanjutkan video aja ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan coba membahas tentang konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Kita coba dulu kupas tentang kata kunci pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini sendiri adalah kalimat matematika terbuka dengan lambang ketidaksamaan. Oke, kalimat matematika terbuka itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa sebuah kalimat yang belum bisa dinyatakan bernilai benar atau bernilai salah. Ada kata kunci pada definisi berikut bahwa lambang ketidaksamaan. Nah, kalau Anda ingat dulu pertama kali Anda mengenal lambang ketidaksamaan itu di SD, itu dibagi menjadi dua. Coba saya tulis: ketidaksamaan terbagi menjadi dua. Kalau tidak kurang dari, mungkin lebih dari. Hati-hati, jangan membaca kecil atau besar, karena kecil maupun besar itu pengertiannya ambigu, mungkin nilai, mungkin ukuran. Sedangkan ketika kita membaca atau mengistilahkan dengan kurang atau lebih, maka sepakat, tidak ada pengertian lain, pasti kita akan berbicara tentang nilai. Nah, kemudian kurang dari itu sendiri juga ada turunan, mungkin kurang dari saja, atau mungkin kurang dari atau sama dengan, ada lambang sama dengan, ada sama dengannya di sana. Berikut juga seperti ini, lebih dari atau sama dengan. Apa bedanya? Bedanya untuk lambang yang tidak melibatkan sama dengan, artinya titik itu tidak termasuk dalam kelompok. Sedangkan bagian bawah yang ada sama dengannya, bedanya adalah titik tersebut masuk dalam kelompok jawaban. Oke, sederhananya begini. Kita akan membahas kaitannya nilai mutlak dengan sebuah lambang ketidaksamaan. Berarti bentuk umumnya untuk bentuk seperti ini adalah harga mutlak X kurang dari A. Sedangkan bentuk umum seperti itu, harga mutlak X lebih dari A. Nah, untuk memahami ini, kita coba kembali kepada definisi harga mutlak. Kalau Anda masih ingat, maka harga mutlak itu definisinya adalah jarak antara titik X ke titik 0. Jarak antara titik X ke titik 0. Ilustrasinya, kalau begitu kita buat aja garis bilangan. Namanya garis berarti panjangnya tak terbatas ke kiri maupun ke kanan sampai bosan. Katakanlah titik 0. Kemudian katakanlah di sini titik positif A. Katakanlah di situ titik negatif A. Oke, proporsional, jaraknya seimbang. Artinya posisi-posisi X itu ada di antara sini, kurang dari A. Mungkin di sini, di situ, di sini, di situ. Yang pasti jaraknya masih kurang dari A. Saya coba ilustrasikan bahwa secara simbol posisi X ada di sini. Somewhere here. Nah, kalau Anda masih ingat apa makna lambang sama dengan, kaitannya dengan bentuk gambarnya, maka di situ akan berpengaruh pada selang terbuka ataupun tertutup. Maksudnya, ketika hanya kurang dari saja, maka posisi A tidak termasuk dalam kelompok, artinya selangnya terbuka. Sedangkan ketika lambangnya ada sama dengannya, tinggal ditambahin, sesuaikan, maka selangnya tertutup, titik A juga termasuk dalam kelompok jawaban. Oke. Semakna dengan itu, maka bentuk lebih dari, kalau secara garis bilangan, ilustrasi garis bilangan, maka katakanlah di sini titik 0, maka kalau di situ titik A, maka di sini titik negatif A. Apa maknanya? Bahwa jarak dari titik X menuju 0 itu harus lebih dari A. Mungkin X itu di sini, mungkin juga di situ. Jadi kalau tidak ke kanan sampai bosan, atau ke kiri sampai Anda bosan. Kembali lagi, ketika ketidaksamaan yang melibatkan harga sama dengan, maka berpengaruh pada selangnya atau titik A nya.
tanpa sama dengan, maka titik A tidak termasuk dalam kelompok jawaban selagi terbuka. Sedangkan ketika ada lambang kesama dengan seperti ini, maka berakibat bahwa titik A termasuk dalam kelompok jawaban selama tertutup. Baik, mungkin untuk lebih mudah, bahwa ilustrasi garis bilangan ini akan kita turunkan menjadi sebuah lambang ketidaksamaan, bahwa X itu berada di dalam koridor negatif A di sebelah kiri dan positif A di sebelah kanan sebagai pembatas. Kira-kira seperti itu kan? Sedangkan posisi-posisi jawaban seperti ini, maka X itu akan ada di sebelah kiri dari negatif A. Akan ada dua kemungkinan jawaban yang bisa diterima, mungkin di sini, mungkin di sana. Karena ada dua kemungkinan, berarti kita akan menggunakan tanda atau, tanda hubung atau. Oke, mungkin jawaban itu ada di sini. X ada di sebelah kiri dari negatif A, berarti X ada di sebelah kiri dari negatif A. Atau mungkin juga di sana. Jadi ada kata-kata atau. Untuk selanjutnya, kata-kata atau akan saya lambangkan dengan seperti ini. Jawaban kita X ada di sebelah kanan dari arah positif A. Jadi kita ambil kesimpulan, ketika bentuk harga mutlak X kurang dari A, maka ilustrasinya seperti ini. Berakibat bahwa kesimpulan kita akan seperti itu. Berikutnya, ketika bentuknya harga mutlak X lebih dari A, maka ilustrasinya akan menjadi seperti ini, berakibat bentuk seperti itu. Oke, untuk berikutnya kita akan bahas dengan contoh. Baik, untuk pembahasan contoh pertama akan langsung saya bandingkan antara bagaimana menerjemahkan harga mutlak kurang dari 3 bandingannya dengan harga mutlak lebih dari atau sama dengan 3 sekaligus. Jadi kita coba akan pisah menjadi dua pembahasan agar nanti kita mudah membedakan. Yang sebelah kiri dulu, harga mutlak X kurang dari 3. Kalau Anda masih ingat tadi apa artinya? XX itu akan berakibat berada dalam koridor 3-nya berbentuk positif di sebelah kanan dan 3-nya berbentuk negatif di sebelah kiri. Langsung saja kesimpulan selesai. Kemudian sedangkan bentuk seperti ini berakibat bahwa harga mutlak saya mulai dari harga mutlak X lebih dari atau sama dengan 3. Itu artinya jawaban-jawaban kita mungkin di sebelah kiri dari bentuk negatif ini, atau jawaban-jawaban kita akan ada di sebelah kanan dari bentuk positif itu. Karena soal awal melibatkan tambah sama dengan, tinggal disesuaikan. Selesai. Ternyata contoh satu sangat sederhana. Sekarang kita akan coba naikkan sedikit level contohnya, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini. Harga mutlak dari bentuk 2x dikurang 5 kurang dari 4. Masih ingat akibatnya? Bentuk ini karena kurang dari akan berada dalam koridor di dalam bentuk positif maupun negatifnya. Bentuk negatifnya menjadi batas pada sebelah kirinya dan bentuk positifnya akan menjadi batas pada sebelah kanannya. Kira-kira seperti itu. Nah, tujuan kita adalah membuat ruas tengah menjadi X saja. Caranya dengan melakukan lawan operasi dari pengali 2 maupun pengurang 5. Masalahnya yang mana dulu? Kita balik urutannya. Ketika X itu harus dikali 2 dulu baru kemudian dikurang 5, maka pengurang 5 ini dulu yang akan menjadi kita urus. Agar pengurang 5 hilang, maka kita akan lakukan lawan operasi ditambah 5, dan kita harus adil. Ruas kiri tambah 5, ruas tengah tambah 5, dan ruas paling kanan tambah 5. Semuanya tambah 5. Tambah 5 kurang dari 5. Tambah 5 tambah 5. Tinggal kita sederhanakan nilainya. Utang 4 tambah 5 2x saja 9. Sekarang kita urusin pengali 2 nya. Lawan operasi pengali 2 adalah pembagi. Semuanya harus dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2. Ketika x nya sudah sendirian, koefisien tunggal 1, tidak ada pengali, tidak ada operasi penjumlahan skor, artinya ini selesai. Ternyata tidak terlalu rumit. Kita coba contoh berikutnya.
jika 3x dikurang 6 ternyata lebih dari 7 misalnya. Kita coba langsung jawabannya. Karena ini lambang ketidaksamaan lebih dari akibatnya, maka bentuk ini dalam bentuk negatif akan ada di sebelah kiri dari negatif 7, atau bentuk ini akan ada di sebelah kanan dari bentuk positif ini. Tinggal kita sederhanakan. Ingat, kata-kata sederhana maksud saya adalah X-nya tunggal, eksklusif, tidak ada pengali, tidak ada pengurang. Seperti biasa, untuk mengeksklusi X-nya kita lakukan kebalikan dari urutan lawan operasi. X-nya ini dikurang 6 dulu atau dikali 3 dulu? Dikali 3. Kalau begitu, dikali 3-nya terakhir diurusin, pengurang 6 dulu. 3x kurang 6, agar hilang lawan operasinya tambah 6. Saya langsung ruas kiri, karena ditambah 6 maka ruas kanan juga harus ditambah 6. Utang 6 baru bayar 6, masih ada utang 1. Agar 3 sebagai koefisien artinya pengali, tinggal di lawan tengah operasi dari kali pembagi. 3x dibagi 3 tinggal x saja, maka akibatnya di sini negatif 1 juga wajib dibagi 3. Sederhana, selesai bentuk ini. Tinggal yang itu. 3x dikurang 6 lebih dari 7, sama urutannya. Pengurang 6 dulu kita urusin. 3x pengurang 6 tambah 6 habis, berakibat 7 tambah 6. Hasil koefisien sebagai pengali, lawan operasinya adalah pembagi. 3x dibagi 3 tinggal x saja, akibatnya ruas kanan juga dibagi 3. Bentuknya sederhana, berarti selesai, tinggal dihubungkan bersama. Kesimpulan, bentuk harga mutlak 3x kurang 6 lebih dari 7 dipenuhi untuk x-nya di sebelah kiri dari negatif 1/3, atau x kurang dari negatif 1/3, atau x itu lebih dari, ini bukan 7, kesalahan dari penulisan saya, x-nya lebih dari 13/3. Oke, sekarang bagaimana kalau jika bentuk soal seperti ini? Harga mutlak dari bentuk 8 dikurang 4x kurang dari 3. Kita coba ingat untuk menjawabnya. Langsung saja ya. Kurang dari, maka akibatnya bentuk ini berada dalam batas, bentuk negatifnya pada batas sebelah kiri dan bentuk positifnya akan menjadi batas sebelah kanan. Bentuk negatif dari ini menjadi batas di sebelah kiri dan bentuk positif ini akan menjadi batas sebelah kanan. Tinggal disederhanakan atau mengeksklusifkan x-nya di tengah. X itu dikali negatif 4 dulu, baru kemudian ditambah 8, sehingga tambah 8-nya ini, penambah 8 ini yang kita urusin. Semua ruas lawan dari operasi tambah 8 adalah kurang 8. Dikurang 8, 8 kurang 8 habis, berarti ruas tengah tinggal negatif 4x aja. Lawan ruas paling kanan juga dikurang 8, wajib adil, ingat. Utang 3, utang lagi dengan 8, maka utangnya tambah banyak. 3 kurang 8, negatif 5. Nah, sekarang agar x eksklusif, maka pengali dari negatif 4 kita lawan operasi. Pengali lawan operasinya bagi nilainya negatif 4. Kalau gitu semuanya dibagi negatif 4. Dibagi negatif 4. Ketidaksamaan unik. Ketika dia terlibat dalam sebuah operasi kali atau bagi, saya ulangi, ketika sebuah ketidaksamaan terlibat sebuah operasi kali atau bagi, maka arahnya akan berubah. Contoh logika adalah begini. 2 itu kita pasti sepakat bahwa dia kurang dari 5. Sekarang bagaimana faktanya jika 2-nya dikali negatif, kemudian 5-nya dikali negatif? Kondisinya bagaimana sekarang? Maka nilai negatif 2 ternyata lebih dari negatif 5.
Untuk selanjutnya, sifat ini akan kita rangkum sebagai ketidaksamaan yang dilibatkan dengan sebuah operasi kali atau bagi, maka arahnya akan berubah, kiri menjadi kanan, atau mungkin nanti sebaliknya kanan menjadi kiri. Kita sepakat itu ya. Kali ataupun bagi dengan bilangan negatif, arahnya berubah. Kalau begitu, kita coba kembali. Ruas kiri dibagi dengan negatif 4, maka ketidaksamaan juga wajib dibagi dengan negatif, arahnya berubah. Negatif 4 dibagi dengan negatif 4 tinggal X saja. Ketidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, arahnya berubah. Negatif 5 dibagi negatif 4. Kita coba sederhanakan. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya sebuah bentuk positif 11/4. Lebih dari X, lebih dari negatif dibagi negatif, maka sebuah bilangan positif. Dan bentuk tulisan seperti ini tidak lazim. Maksudnya agak sedikit rancu kalau kita menuliskan pada garis bilangan bahwa sebuah nilai yang ternyata nilainya lebih tinggi, lebih dari nilai-nilainya, kita tulis sebelah kiri. Idealnya penulisannya adalah dari yang paling kecil nilainya menuju yang lebih. Dalam hal ini posisinya 5/4 itu adalah yang memegang status paling kecil nilainya. 5/4 kurang dari X kurang dari 11/4. Bentuk baris ini dengan baris itu sebenarnya sama, hanya menyesuaikan kondisi pada garis bilangan. Penulisan yang di sebelah kiri lebih kecil nilainya daripada yang di sebelah kanannya. Jadi tidak ada perbedaan antara bentuk itu sederhana atau lebih. Nah, masalah apakah ini wajib dijadikan pecahan campuran, saya mengatakan bahwa itu bukan lebih sederhana, hanya saja sebagai latihan. Jadi tidak benar mengatakan bahwa 1/4 lebih sederhana daripada 5/4. Sama saja, sama-sama sederhana ini. Jadi untuk sementara saya anggap ini selesai. Oke. Finally, kita sampai pada bentuk masalah yang saya duga paling rumit bagi siswa SMA sekalian. Baik, kita diminta menentukan penyelesaian dari harga mutlak 2x kurang 3 kurang dari 6x tambah 7 harga mutlak. Baik, untuk itu kita coba jawab. Bentuk umum soalnya 2x kurang 3 kurang dari 6x tambah 7. Di sini kita punya dua pilihan cara. Mungkin kita menggunakan definisi, akan ada 3 daerah. Mungkin juga kita menggunakan sifat. Saya pilih cara yang menurut saya lebih cepat bagi Anda. Saya akan menggunakan sifat. Sifat yang saya maksud adalah harga mutlak setara dengan sebuah bentuk akar dari bentuk itu ketika dikuadratkan. Kurang dari sebuah bentuk harga mutlak setara dengan bentuk akar ketika bentuk itu dikuadratkan. Nah, pada baris ini kedua ruas sama-sama dikuadratkan. Akibatnya, bentuk akar ketika dikuadratkan, maka kedua operasi saling menghilangkan, berlawanan inverse. Akar dikuadratkan, hilang akarnya, tinggal bentuk di dalamnya saja. Sama, bentuk akar ketika dikuadratkan, maka tinggal yang di dalamnya saja. Nah, untuk selanjutnya saya pilihkan cara untuk menyelesaikan bentuk ini. Daripada kita menjabarkan, kita coba sama-sama dikurangkan pada bentuk ruas sebelah kanan, sehingga terjadi ruas sebelah kiri dikurang bentuk ruas sebelah kanan kurang dari bentuk ini dikurang bentuk ini, maka hasilnya pasti 0. Sepakat ya? Nah, bentuk ini adalah bentuk kuadrat dikurang kuadrat, hasil dari perkalian sekawan. Jabarannya adalah perkalian dua buah kelompok, yakni kelompok jumlah dikali kelompok selisih. Maksudnya kelompok ini adalah jumlah dari bentuk ini tambah bentuk itu. Bentuk ini, maaf,
ditambah bentuk sebelah kanannya. Itu yang dimaksud dengan kelompok belah. Sedangkan kelompok selisih adalah kelompok ini dikurang. Nah, karena dikurang akibatnya pengurang itu satu paket wajib dikurung. Bedanya di sini boleh dikurung boleh tidak mengubah arti. Tapi kalau di sini wajib dikurung karena sangat merubah arti. Kita lanjut kelompok jumlah kali kelompok selisih. Maaf. Lanjut. Oke. Kita sederhanakan pada kelompok jumlah. 2x ditambah 6x. Yang sejenis konstanta pengurang 3 tambah 7. Untuk pada kelompok selisih 2x dikurang 6x, hutang 4x. Hutang 3, hutang 7. Ada hutang lagi, hutangnya bertambah. Oke, sepakat. Nah, di sini sudah menjadi sebuah pertidaksamaan kuadrat yang sudah difaktorkan. Maksudnya pertidaksamaan kuadrat ini kalau kita jabarkan 8x kali negatif 4x akan menghasilkan negatif 32x dan seterusnya ketika itu disederhanakan dalam bentuk distributif. Nah, pertidaksamaan kuadrat memiliki kesamaan konsep dengan persamaan kuadrat. Secara umum, fungsi dari persamaan kuadrat itu ketika digambarkan kalau tidak membuka ke atas atau mungkin membuka ke bawah. Oke. Sifat membuka ke atas maupun ke bawah itu hanya dipengaruhi oleh nilai A. Maksudnya nilai koefisien X yang berkuadratnya. Membuka ke atas ketika koefisien yang berkuadratnya bernilai positif. Sedangkan ketika koefisien berkuadratnya A-nya bernilai negatif, maka nanti akan membuka ke bawah. Oke, secara analitis ketika ini kita distributifkan, maka X berkuadrat hanya akan terjadi ketika suku pertama kali suku ketiga. Untuk bentuk distributif yang lain tidak akan menghasilkan bentuk X kuadrat, sehingga nilai A hanya terpengaruh oleh ini kali itu. 8x dikali negatif 4x akan menghasilkan negatif 32x kuadrat. Untuk bentuk distributif perkalian lain tidak akan menghasilkan x kuadrat, sehingga A-nya hanya negatif 32x kuadrat. Di antara fakta itu, maka yang sesuai dengan bentuk sifatnya adalah sebuah kurva, sebuah fungsi pertidaksamaan kuadrat yang diwakili oleh sebuah kurva yang membuka ke bawah. Oke, saya tahan dulu di sini, kita coba lanjut di sini. Pertidaksamaan kuadrat memiliki yang sudah difaktorkan, maka masing-masing faktor kita cari pembuat nolnya, tujuannya untuk mencari titik krusial. Nanti kita jelas. Pembuat nol pada kelompok pertama kita buat menjadi 0. Maksudnya begitu. Agar X eksklusif, maka 8X tambah 4 lebih jauh penambah 4. Itu dulu diurusin. Ruas kiri dikurang 4, maka ruas kanan juga dikurang 4. 8x koefisien, 8 sebagai pengali. Kalau gitu lawan operasinya bagi. X adalah sebuah bentuk positif dibagi bentuk negatif, hasilnya adalah bentuk negatif. Nilai bilangan yang berbentuk negatif. Sederhana dari 4/8 adalah 1/2, jadi hasilnya negatif setengah. Maaf, negatif setengah. Untuk pembuat 0 pada ini dibuat supaya 0. X itu dikali dulu dengan negatif 4, baru hasilnya kemudian dikurang 10. Kalau gitu pengurang 10 dulu diurusin. Lawan operasi pengurang 10 ada penambah 10, sehingga di sini ditambah 10. Koefisiennya negatif 4. Koefisien pengali, lawan operasinya pembagi. Masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 4. Negatif 4x dibagi negatif 4x saja. Ruas kanan dibagi negatif 4. X adalah sebuah bilangan yang bernilai negatif karena positif bagi negatif. Sederhananya adalah bagi 2. Oke. Jadi ada 2 titik krusial. Ada negatif setengah, ada negatif 2,5. Nah,
kalau kita tempatkan pada garis bilangan 2 titik krusial itu ada negatif setengah, ada negatif 2,5. Ilustrasinya hutang setengah dengan hutang 2,5. Menurut adik-adikku sekalian, hutang mana yang lebih banyak? Hutang 2,5. Kalau gitu hutang 2,5 ini terletak lebih kiri. Nah, maka di sebelah kanannya ada negatif 1/2. Di mana posisi 0? Negatif pasti di sebelah kanan. Analitis saja ya, tidak perlu deskriptif. Yang penting proporsional. Nah, kaitannya tadi dengan ini adalah ketika kurva ini kita gambarkan pada sebuah garis bilangan, maka nanti akan terjadi seperti ini. Ini garis bilangan. Ada 2 titik potongnya. 2 titik potong itulah. Sehingga kalau ini kita terjemahkan, bentuk umum ini kita terjemahkan pada kondisi di sini, maka akan terjadi seperti ini. Nah, harusnya tepat di situ ya. Oke. Sekarang kita coba lihat kondisi kurva ini terhadap garis bilangan. Ternyata 2 titik krusial tadi, 2 pembuat 0 tadi, membagi seluruh garis bilangan menjadi 3 bagian. Sebelah kirinya, sebelah tengahnya, dan sebelah kanannya. Sepakat ya? Dan sebelah kirinya, kondisi kurvanya ada di bawah garis bilangan. Untuk itu kita beri indeks negatif. Artinya daerah-daerah paling sebelah kiri itu akan berindeks negatif, karena kalau kita perpanjang sampai bosan juga makin ke bawah, tetap aja di bawah garis bilangan. Kemudian untuk daerah tengah, ternyata posisi kurva di atas dari garis bilangan. Fakta ini kita coba tegaskan dengan indeks positif. Kemudian ini juga kalau kita lanjutkan sampai bosan, maka akan menjadi kondisi ketika kurva itu di bawah garis bilangan dengan indeks negatif. Oke, sekarang fokus pada indeks. Ada daerah negatif, ada daerah positif. Masalahnya jawaban kita ada di mana? Kita kembali kepada soal. Jawabannya terpenuhi untuk daerah-daerah yang kurang dari 0. Menurut Anda yang kurang dari 0 yang sesuai adalah daerah positif atau daerah negatif? Iya, daerah negatif. Nah, dalam kondisi ini, maka daerah negatif itu adalah jawaban. Ternyata daerah negatif ada 2, ada lebih dari 1 kemungkinan, sehingga pasti jawabannya akan ada atau. Maksudnya Anda boleh menjawab di sebelah sini atau boleh juga menjawab di sebelah sana. Bagaimana ketika Anda ingin menjawab sebelah sini? Jawaban Anda X ada di sebelah arah kiri dari negatif 5/2. Atau boleh juga ketika Anda ingin menjawab sebelah sana. Jawaban Anda X ada di sebelah arah kanan dari negatif setengah. Gitu maksudnya. Jadi kesimpulan ini disesuaikan saja dengan kondisi kurva yang telah diberi indeks. Baru kemudian disesuaikan mintanya seperti apa. Kalau mintanya kurang dari 0 berarti simpulkan daerah negatifnya. Kalau daerah yang diminta lebih dari 0 maka simpulkan daerah positifnya. Dan kemudian tinggal disesuaikan. Kalau daerah itu di tengah maka tinggal bentuk saja seperti ini. Kurang dari, nah ini batas kirinya, itu batas kanannya gitu kan. Saya yakin Anda paham maksud saya. Kesimpulan, penyelesaian dari bentuk ini dipenuhi untuk ternyata tidak serumit yang kita bayangkan kan. Untuk itu adik-adikku sekalian, tetap semangat belajar meski sambil rebahan. Oke.